Kisah tentang Kiai Abdul Hamid Pasuruan, yang dikisahkan langsung oleh Kiai Masyudi Sanan Kulon Blitar, sekitar tahun 2007-2008. Kiai Masyudi adalah santri Kiai Baidowil Lasem, yang merupakan paman Kiai Hamid Pasuruan. Beliau bercerita kepada salah satu gus, yang ketepatan sowan ke dalam beliau. Coba kamu tanyakan ke abahmu, mertua, Kiai Idris Hamid, apakah Kiai Hamid pernah ke Baghdad? Lah kok begitu Kiai? Jawab gus itu. Kiai Asmuni pun berkata, iya, sebab awal tahun 80-an, kala itu saya pergi menunaikan ibadah haji, pas di Masjidil Haram ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Saya bertemu Syekh Hasan dari Baghdad. Beliau terus mengajak kenalan, dan beliau menanyakan nama dan asalku dari mana. Ia tak jawab, ana min Jawa Syarqiyah, saya dari Jawa Timur. Beliau langsung bertanya, hal la ta'lam Syekh Abdul Hamid min Pasuruan. Apa kamu mengenal Kiai Hamid dari Pasuruan? Ia tak jawab, topan, huwa syekhuna al-masyhur li, ilmi. Tentu, beliau adalah guru kami yang terkenal karena kealimannya. Lalu, gus itu bertanya, kenapa Syekh Hasan bisa kenal Kiai Hamid wahai Kiai? Ya akhirnya beliau saya tanya sembari bercerita. Kata Syekh Hasan, Kiai Hamid itu, setiap haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, beliau pasti datang dan menginap di rumahnya Syekh Hasan itu. Itu setiap tahun loh katanya Syekh Hasan. Saya pun makin khusyuk mendengarkan lanjutan cerita Kiai Masyudi. Ucap gus itu. Selesai sholat Jumat sebelum kami berpisah, Syekh Hasan langsung dawuh. Salim lis Syekh Abdul Hamid, wakul ana fintizori amal mukbil, sampaikan salam saya kepada Kiai Hamid, saya tunggu beliau di rumah saya tahun depan. Terus Kiai, gus itu bertanya penasaran. Akhirnya setelah saya pulang menunaikan ibadah haji, dapat beberapa hari kemudian, saya langsung sowan kepada Kiai Hamid ke Pasuruan. Ternyata, setelah sampai di depan rumah beliau, Kiai Hamid sepertinya sudah menunggu saya seraya langsung memanggil. Setelah saya bersalaman dan sungkem kepada Kiai Hamid langsung berbisik ke telingaku. Masyudi, empun ngendikan sinten-sinten geh. Kalau sampeyan mantun kepanggih Syekh Hasan. Salam beliau sampun kulo terami, alaika wa alaihis salam. Yang maksudnya, Kiai Masyudi jangan bilang kepada siapa-siapa mengenai perjumpaannya dengan Syekh Hasan, dan salam beliau sudah diterima oleh Kiai Hamid. Kiai Masyudi pun langsung tertawa saat bercerita itu, sedangkan gus itu, makin domblong mendengar cerita beliau. Lalu Kiai Masyudi berkata, ya seperti itulah, kalau waliullah sungguhan. Saya belum cerita, Kiai Hamid sudah tahu duluan. Lalu gus itu pun masih belum percaya akan apa yang diceritakan oleh Kiai Masyudi, dan berkata, apakah benar Kiai Hamid itu memang pernah pergi ke Baghdad, Kiai? Tanya sang gus kepada beliau. Maka dari itu, kamu saya kasih tahu, supaya kamu tanya kepada abah kamu. Tanyakan, apakah memang benar kalau Kiai Hamid itu pernah ke Baghdad? Karena saya sudah dipesani Kiai Hamid, supaya tidak bercerita kepada siapa-siapa. Tapi, sekarang saya cerita kepada kamu, karena beliau sudah wafat. Kalau saya tidak yakin, jika Kiai Hamid pernah ke Baghdad. Tapi jika hadir ke Baghdad hanya ruh dan tasyakul jasadnya, saya percaya. Kenapa bisa begitu Kiai? Tanya gus. Karena, kekasih Allah, itu kan ada yang dikasih ilmu, fakur ruh, ilmu membelah ruh, dan ilmu, toyul ardi, melipat bumi oleh Allah. Sehingga bisa hadir ke tempat lain, dan bumi lain, dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, tanyakan saja kepada abah kamu, apakah benar, Kiai Hamid itu pernah ke Baghdad? Iya Kiai. Jawab gus itu kepada Kiai Masyudi. Lama, setelah perjumpaan gus itu dengan Kiai Masyudi, akhirnya gus itu bertemu dengan abah mertuanya, Kiai Idris Hamid. Dan bertanya, ngapunten abah, apakah abah pernah tahu, kalau Mbah Kiai Hamid pernah pergi ke Baghdad tiap tahun? Beliau pun langsung menjawab, ndak pernah tahu. Setahuku, abah Kiai Abdul Hamid tidak pernah ke luar negeri, kecuali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Andaikan pernah, juga tidak setiap tahun. Memangnya kenapa? Tanya beliau kepada gus itu. Boten abah, cuma bertanya saja, ucap gus itu. Walhasil, sering masyarakat kita di hari ini sudah kesulitan untuk menjelaskan apa itu waliullah,
Apa makna marifat billah, bagaimana hakikat akhlakul karimah, hingga makna tawasul dan tabaruk. Maka biarlah cerita Kiai Hamid ini menjelaskan. Intinya Kiai Hamid tidak mungkin akan menjadi waliullah dan mendapat karomah marifat billah, tanpa menjaga keagungan akhlak sebagai manusia, menjauhi syuhroh, ketenaran, dan kegemaran beliau untuk selalu bertawasul dan bertabarruk kepada pemimpin para wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bagian kebutuhan mutlak dalam bersuluk thariqat yang beliau jalani. Dan itulah makna pesan Kiai Hamid kepada Gus Ali Masyuri Tulangan yang disampaikan dengan bahasa kiasan, lamun ga iso budal dewe, nunuto. Artinya, jika tidak mampu untuk dekat kepada Allah sendiri, maka menumpanglah kepada orang yang dekat kepadanya. Itulah makna tawasul dan tabaruk yang diajarkan Kiai Hamid kepada kita. Sehingga jangankan menyebutkan dalam tawasul doa dan zikir, Kiai Hamid saja tidak pernah absen untuk mengikuti haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, panutan beliau. Bagaimana dengan kita manusia biasa yang penuh dosa akibat maksiat selalu merasa paling baik dan benar ini? Kepada almarhum Kiai Abdul Hamid, Al-Fatihah.